ulama Aceh bangkit untuk membangun partai, membuat partai. Macam mana pendapat Kiai? Saya kira itu bagus ketika umat Islam di bawah bimbingan para ulama membangun kekuatan politik. Mengapa? Rasulullah SAW ketika diutus itu fungsinya sebagai dua. Pertama, berfungsi sebagai pemimpin agama. Urusan agama semuanya tersentral pada beliau. Yang kedua, beliau juga memimpin negara, mengatur roda kenegaraan. Setelah agama sempurna, Al-Quran turun, ayat semuanya turun, hadis-hadis disampaikan semua, Rasulullah wafat. Karena itu sudah selesai. Maka untuk kepemimpinan politik dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan ini memang hukumnya fardhu kifayah. Umat Islam ada yang masuk berkecimpung dalam dunia politik untuk menjaring dan mengatur umat Islam itu fardhu kifayah, harus ada. Saya kira ini memang suatu keniscayaan. Umat Islam khususnya di Aceh punya kekuatan politik yang dapat menjamin hak-hak umat Islam di sini agar urusan agamanya ada yang mengatasi, ada yang mengurusi. Saya kira seperti itu. Memang kalau kita lihat terakhir-terakhir ini kan politik cenderung, kalau istilah di media-media cenderung oligarkis. Apa ini bisa memperbaiki kondisi politik baik di Aceh atau juga secara nasional? Saya kira ke depan itu tergantung komitmen kita. Kalau kita, artinya orang-orang yang terlibat di sini siap mengemban nilai-nilai amanah, mengemban nilai-nilai kejujuran, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Walaupun terpengaruh ya mungkin kecil, dan mungkin insya Allah kalau nanti mendapat dukungan besar dari rakyat, kemudian amanat dari rakyat benar-benar dijalankan, insya Allah pengaruhnya akan terasa. Dan terakhir ini ada seperti fenomena, ada penekanan terhadap katakanlah ada penangkapan ulama, juga ada beberapa hal yang juga cenderung lebih kita nilai bahwa ada seolah pengekangan atau penekanan gitu. Jadi fenomena seperti ini menurut Kiai bagaimana? Itu memang fenomena politik dan itu terjadi di pusat ya, di Jakarta. Saya kira kalau di daerah hampir tidak ada yang seperti itu. Dan itu yang perlu menjadi catatan. Sebagian itu sebenarnya bukan ulama, cuma diulamakan. Jadi kita jangan terlalu terprovokasi dengan istilah kriminalisasi atau penangkapan ulama. Karena sebagian yang memang bukan ulama. Walaupun apa yang dia sampaikan menurut menurut kelompok ini adalah benar. Jadi sebenarnya diakui atau tidak bahwa ada pertemuan ulama saja silaturahmi dengan tema perbaikan politik Februari itu telah mendorong partai ini lahir. Partai salah satu juga pendorong untuk lahir partai PAS Aceh ini dengan mengambil dengan berideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dengan mengikut akidah Asy'ariyah tentang tentang tasawuf Imam Al-Ghazali. Itu apa harapan-harapan tubuh terhadap masyarakat supaya partai ini betul bisa berkembang? Pertama, yang perlu kita garis bawahi, partai politik di negeri kita, termasuk di Provinsi Aceh itu kan sudah banyak. Namun, ketika partai-partai yang ada dianggap gagal untuk merealisasikan atau menyerap aspirasi warga, terutama masyarakat Muslim, saya kira bagus juga kalau umat Islam misalnya juga membangun partai politik untuk mengemban dan melaksanakan amanat umat Islam. Kalau memang partai yang ada dianggap mengecewakan, saya kira perlu seperti itu. Ada regenerasi. Mungkin partai-partai yang ada karena sudah lama akhirnya sudah tua. Kalau sudah tua itu, kalau diibaratkan orang, gerakannya tidak lincah, sudah kurang sehat. Maka perlu dikasih partai yang sehat itu.
Jadi ada juga fenomena bahwa ada pihak-pihak mencoba menekan partai-partai kalau yang berbasis Islam, baik dengan berbagai stigma. Jadi stigma-stigma mungkin seperti ada juga bisa ada pembuaran masyumi dulu, juga partai Islam seperti kurang mendapat tempat ya di masyarakat. Kalau partai itu berbasis Islam, itu fenomena apa? Juga apa yang bisa kita katakan? Memang ini ya, di masyarakat kita kalau secara nasional kesadaran beragama itu memang tidak merata, lemah. Kemudian juga sebagian masyarakat bangsa kita ini memang ada yang mengikuti partai politik itu karena memang tradisi turun menurun. Jadi karena keluarganya misalnya dari dulu Golkar, ya udah ikut Golkar, atau karena keluarganya PDI, ya PDI, dan segala macam, sehingga partai-partai Islam seperti PKS, PKB, PBB, PAN dan lain sebagainya, walaupun masyarakat kita mayoritas Muslim, itu tidak menempati suara tertinggi karena kesadaran masyarakat terhadap yang namanya Islam itu masih lemah. Jadi seperti itu. Itu dalam skala nasional. Ya kalau di Aceh saya kira agak beda. Apa harapan Kiai ini terakhir mungkin, apa harapan Kiai kepada internal partai PAS ini yang notabene para ulama, yang notabene juga pimpinan-pimpinan pesantren, maksudnya dalam apa nah, dalam berpolitik atau apa ini terakhir. Harapan saya agar yang terlibat dalam partai PAS ini benar-benar menjalankan visi misi yang telah disampaikan kepada masyarakat. Insya Allah kalau itu benar-benar dijalankan dan terrealisasi, ke depan akan semakin kuat. Saya kira seperti itu.